Elizabeth Radela Togo menjadi istri saya dan hidup bersamamu menurut kehendak Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi dan menyayangimu, melayani baik pada waktu suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan tidak akan pernah meninggalkanmu sampai maut memisahkan kita. Ya. Kesempatan berikut kepada mempelai perempuan. Silakan. Terima kasih kepada kekasih berdua, saudara-saudara warga jemaat yang hadir saat ini menjadi saksi terhadap pengakuan dan janji kalian berdua. Saya mengundang keluarga yang dipercayakan untuk membawa cincin ke depan. Kita akan masuk dalam acara tukar cincin. Mempelai perempuan. Kami, Elizabeth Radela Togo, pakailah cincin ini sebagai lambang kesetiaanmu dalam pernikahan. Kenakan cincin ini kepada mempelai laki-laki. Dengan pengakuan dan janjimu itu, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah nikahmu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati kamu, menyertai kamu dengan rahmat-Nya seumur hidupmu, dan dengan Roh Kudus yang akan memenuhi rumah tanggamu, yang akan senantiasa menguatkan imanmu, kesetiaanmu, dan kasihmu. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 318 baitnya yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Kepada mempelai laki-laki disilakan untuk membuka penutup wajah dari mempelai perempuan dan menyampaikan tanda kasihnya. Silakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian pada hari ini telah terbentuk sebuah keluarga Kristen yang baru dengan kepala keluarga Bapak Pendeta Juventus Lexi Lobo dan istri Nona Tami Elizabeth Rade Lailogo. Terimalah keluarga baru ini dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga dan persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kedua mempelai dan selamat berbahagia untuk kedua mempelai serta kedua orang tua dan keluarga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya beri kesempatan kepada paduan suara GKS Jemaat Komi untuk menyampaikan pujiannya.
Terima kasih kepada Paduan Suara GKS Jemaat Komi untuk pelayanannya. Tuhan berkati senantiasa. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Dan karena itu pada kesempatan ini kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, saudara-saudara kita yang sakit dan di dalam masa lansia, serta jemaat-jemaat yang ada dalam penggembalaan khusus Bapak Pendeta Yusak, serta doa umum lainnya. Jemaat yang berulang tahun, ada Saudari Olivia Setiawati Welem, Bapak Joni Octavianus Retang, Olvin Arianti Lawa, Andreas Lomitalo, Yosinta Marianti Olisain, Aprianus Jukamanang, Octavianus Yusuf Lujijadi, Joshua Juniardi Hautua, Safira Kana, Oltrinia Banitadu, Faransa Felicia Ratubangu, Yunita Octaviani Bale, Octavianus Langi, Renan Marbeto Sakarias Paji, Octavianus Nararihi, Ovinesa Ingrid Kale, Obed Gaemuhu, Orlando Timotius Cornelis, Laurin Joyce Para, Risnandar Jerumbaha, Yuniati Saputri Jami, Ronald Ricardo Jami, Wilhelmina Riwu, Heimen Soni Ragalai, Cornelis Muhu, Asanita Rohi, Putri Maria Cornelis, Robert Octavianus Riwu, Yolanda Beatrix Domingus, Berta Tadu, Antoneta P, Froki Luludene, Charles Doko David Lima, Janda Lazarus Mengipeha, Octavianus Kore, Yoris Ohela, Anastasia Nabulodo, Nuriati Weli Elelado, Octaviana Amelia Uli, Octavina Marta Aryadi, Seraf Markus Cornelis, Paulina Ratu Kore, Pindi Marambahamu, Bendelinda Lumukaja, Osvaldo Samuel Lodo, Astri Aryani Muhu, Octavina Beatrix Lujijadi, Victoria AM Riwu, Irfan Triadi Hermansa Supriyansa, Daud Nguru, Planet Putra F. Lomi. Jemaat yang sakit, ada penambahan Bapak Barnabas Rihi dan Oma Marta Kaja, serta pokok doa lainnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur di hadirat-Mu bahwa Tuhan boleh melayakkan kami untuk ada dalam rumah-Mu, bersekutu memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan, melayani Engkau. Bahkan kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati lawatan firman-Mu yang terus mengajari menasihati kami untuk senantiasa menjadi umat kepunyaan-Mu yang senantiasa mampu menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama kami, dalam relasi-relasi yang ada di antara kami, baik itu sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, ataupun kami sebagai saudara seiman dalam sebuah persekutuan tubuh Kristus. Karena sesungguhnya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah Engkau benarkan, orang-orang yang telah Engkau bersihkan dari segala dosa kecemaran kami, dan kami menjadi manusia yang baru, kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Karena itu biarlah kami menunjukkan cara hidup kami yang mempermuliakan nama-Mu, yang mencerminkan identitas kami sebagai ciptaan yang baru. Bahwa dalam hal ini kami mau mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Biarlah ya Bapa di sorga, dengan cara hidup yang demikian, dengan sikap dan tindakan yang demikian, damai sejahtera Allah itu boleh memerintah dalam kehidupan bersama kami. Damai sejahtera Tuhan akan mengawali seluruh langkah hidup dan langkah juang kami. Damai sejahtera Tuhan akan senantiasa mampu kami hadirkan di tempat di mana kami ada, dan Tuhan memanggil dan menempatkan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati kami semua dengan roh-Mu yang kudus, supaya kiranya kami diberikan kesanggupan untuk mewujudkan maksud firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan ini dalam hidup setiap hari. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pada saat ini juga kami mau bersyukur untuk kasih Tuhan yang nyata,
melalui hubungan cinta kasih dari kedua kekasih kami yang pada hari ini telah membawa hubungan mereka ini untuk diteguhkan, untuk diberkati menjadi sebuah rumah tangga Kristen yang baru. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk perjalanan waktu bersama di dalam saling mengenal seorang dengan yang lain, dan sampai pada akhirnya mereka tiba pada keputusan untuk mau membangun kehidupan bersama sebagai suami dan istri Kristen. Biarlah ya Tuhan pengakuan dan janji yang telah diikrarkan pada hari ini diteguhkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka berdua supaya mereka dimampukan untuk menjawab apa yang menjadi pengakuan dan janji mereka, menghidupi pengakuan dan janji mereka di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kiranya mereka menyadari panggilan mereka sebagai penolong seorang bagi yang lainnya. Mereka menyadari panggilan mereka untuk dapat saling mendukung, saling menopang dan melayani satu sama lain. Sehingga biarlah lewat kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan, ada nama Tuhan yang yang mereka puji dan mereka muliakan. Ya Bapa kami di dalam sorga, terima kasih banyak. Perjalanan kehidupan pernikahan mereka kami taruh sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjadi nahkoda bagi mereka, yang akan mengendalikan biduk rumah tangga mereka, yang akan membawa mereka berjalan melewati badai, melewati berbagai tantangan dan persoalan. Tuhanlah juga yang akan tetap bersama-sama dengan mereka ketika mereka tiba di pelabuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mau berdoa bagi kedua belah pihak orang tua. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam kehidupan dan panggilan mereka masing-masing. Terima kasih untuk kasih sayang. Terima kasih untuk segala bentuk didikan, pengajaran yang telah diberikan. Terima kasih untuk cinta yang besar yang sudah boleh diberikan kepada kedua mempelai. Biarlah ya Tuhan, sebagai orang tua, mereka terus mendoakan kedua anak kekasih. Mereka terus mendukung kedua anak kekasih, dan mereka tetap ada di dalam kehidupan yang saling memperhatikan dan saling melayani seorang dengan yang lain. Semua keluarga besar kami taruh dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang juga bersama-sama ada untuk menghantar kedua anak kekasih kami ini pada gerbang pernikahan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka dengan segala yang mereka perlukan. Ya Allah kami di surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang bersuka cita untuk pertambahan usia yang mereka alami. Biarlah ya Bapa di sorga, sukacita yang mereka rasakan ini mengingatkan mereka pada kebaikan Tuhan, kemurahan, kesetiaan Tuhan yang boleh menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Karena itu berkatilah mereka dalam 1 tahun perjalanan kehidupan ke depan. Dan biarlah 1 tahun kehidupan yang dijalani ini akan dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang sakit, entahkah di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Bahkan mungkin yang berkesempatan hadir pada saat ini. Lawatlah mereka ya Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat itu. Jamah tubuh mereka, bagian tubuh mereka yang sakit, bahkan obat penawar makan minum yang dikonsumsi, peralatan medis, tindakan-tindakan medis, obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah semuanya itu ya Tuhan dalam kemurahan-Mu Engkau pakai untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Demikian juga dengan para orang tua kami di dalam masa lansia mereka. Tuhan tetap menghibur mereka, mendampingi mereka, dan biarlah sukacita yang daripada-Mu tetap ada atas mereka, meneguhkan iman, percaya, pengharapan dan kasih mereka kepada-Mu. Meskipun fisik mereka lemah ya Tuhan, meskipun ruang gerak mereka menjadi terbatas, tetapi biarlah iman mereka kepada-Mu sekali-kali tidak akan pernah melemah, dan mereka akan tetap berdiri teguh sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa ya Allah bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada dalam penggembalaan khusus. Tuhan, kita kiranya bekerja dengan Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran mereka. Bahkan juga Tuhan bekerja dengan Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran kami sebagai saudara seiman, sebagai keluarga, sebagai majelis jemaat, sehingga kami dapat bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi.
Dan pada akhirnya mereka boleh kembali ke dalam persekutuan dan menerima apa yang menjadi hak mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Yusak dalam studinya di Jogja. Tuhan berkati senantiasa hamba-Mu, dan Tuhan beri ia sehat dan kuat. Tuhan mengaruniakan hikmat akal budi kepadanya, dan biarlah proses pendidikan yang dijalani itu boleh dapat dijalani dengan baik dan pada akhirnya boleh dapat terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, begitu pula kami mau berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, anak terlantar, korban kekerasan, pelecehan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang teraniaya dan terabaikan, dimanapun berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan lihat keberadaan mereka, dan Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa untuk situasi kehidupan kami akhir-akhir ini yang penuh dengan berbagai malapetaka dan kecelakaan. Mari Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau lindungi kami semua, Engkau jauhkan kami, Engkau hindarkan kami dari berbagai bentuk malapetaka, kecelakaan, dan kemalangan. Tuhanlah kiranya yang menjaga langkah-langkah kami, yang menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari ini dalam keadaan yang baik dan dengan penuh selamat. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang mengalami tindakan kekerasan, yang mengalami persekusi, yang mengalami tindakan ketidakadilan di berbagai belahan bumi ini, khususnya saudara-saudara seiman kami yang ada di Nigeria. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih banyak ya Bapa kami di sorga. Semua hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Beri roh kesetiaan, roh ketekunan, sehingga dengan demikian mereka semakin dipakai oleh Tuhan dan memberi diri untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah kami di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, kerja pelayanan kami di minggu yang baru ini hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui perkenanan-Mu kami dapat bekerja, mengusahakan sawah, ladang, bisnis, pekerjaan dan panggilan kami di dunia ini. Berkat-berkat-Mu menyertai pekerjaan kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur yang terbaik dari apa yang ada pada kami untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan pemberian syukur kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mendengarkan pengumuman dari Majelis Jemaat. Salam. Terima kasih jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang sudah beribadah dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan, termasuk paduan suara, vokal group, dan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih. Juga kami menyampaikan terima kasih untuk Ibu Ketua Sinode GKS yang hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak. Juga Bapak Ibu Pendeta dari jemaat-jemaat yang berkesempatan hadir. Juga secara khusus pada jemaat GKS Koni yang juga datang beribadah bersama-sama GKS Kamaniru. Dan juga selamat kepada Bapak Pendeta dan Ibu Vikaris untuk pemberkatan nikah yang telah dilaksanakan. Kiranya rumah tangga nanti rumah tangga aman, damai dan sejahtera. Jadi contoh bagi jemaat dan bagi kami semua. Bapak Ibu sekalian, pengumuman untuk kita di minggu ke-41 untuk tahun pelayanan 2025. Katekisasi CD reguler gelombang kedua tahun 2025 dilaksanakan Senin 13 Oktober 2025 jam 17.00. Berikut pengumuman pertama, nama peserta akta nikah atas nama Viyata Yuda Gustial Raja Eshut MSC dan Ineke Anarato SGZ. Kalau tidak ada halangan atau keberatan resmi yang masuk, maka pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Minggu 26 Oktober 2025 jam 8. Katekisasi pranikah itu sudah dilaksanakan. Penggembalaan bagi peserta akta akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Oktober 2025 jam 9. Berikut program pembinaan warga jemaat dalam bentuk kegiatan pemuridan keluarga untuk ibadah Minggu 19 Oktober 2025. Keluarga yang bertugas membacakan Alkitab dari lingkungan A4, yaitu ibadah subuh Bapak Hendrajo Raja SPDGR sekeluarga, ibadah pagi Saudari Beatrix C. Biredoko sekeluarga, ibadah sore Saudari Afliani Artika Marsandra Raja sekeluarga. Bahan bacaan Ulangan 7 ayat 1 sampai 26. Berikut jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 5 Oktober 2025 sebagai berikut. Ibadah subuh laki-laki 78, perempuan 138, jumlah 216. Ibadah pagi laki-laki 102, perempuan 161, jumlah 263. Ibadah sore laki-laki 29, perempuan 47, jumlah 76. Total kehadiran 555. Berikut pelatihan guru sekolah minggu dan workshop Natal sekolah minggu
akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 di GKS Jemaat Laipori. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh Prima Mati Domingus Kakawati dan Alvin Daingana SPDK Kakak Alvin. Berikut training MTAS Manajemen Terpadu Anak Sakit PPA Region South S2 akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai hari Selasa 14 sampai 16 Oktober 2025. Tempatnya di PPA 0326 GKS Jemaat Waika Laisung, Sumba Tengah. Pesertanya Ibu Clara Destania K. Escape NS dan Ibu Murni Ngunaha. Berikut touring dan anjangsana PPA IPIA IO 734 Immanuel GKS Kambaniru akan dilaksanakan untuk kelompok usia 3 sampai 5 tahun di Bandara Umbu Mehangkunda, yaitu pada hari Selasa 14 Oktober 2025 jam 16.00 sampai 17.30. PIC Ibu Damaris Hungu SPD SD. Berikut untuk kelompok usia 6 sampai 8 tahun di Kampung Adat Prailiu dilaksanakan pada Kamis 16 Oktober 2025 jam 16.00 sampai 17.30. PIC Ibu Rofina Ariance Mara. Berikut Komisi Anak dan Remaja mengadakan ibadah gabungan rutin untuk bulan ini pada hari Jumat 17 Oktober 2025 jam 16.00 di Gedung Ibadah Pelayan Puji-Pujian dari Sekolah Minggu Talitakum. Pelayan Ibu Pendeta Yunia Raja STH. Diharapkan kehadiran anak-anak dan remaja dari semua sekolah minggu dan mohon dukungan orang tua dan atau wali. Berikut PA dan rapat rutin Komisi Perempuan GKS Jemaat Kambaniru dilaksanakan Jumat 17 Oktober 2025 jam 16.00 di kantor Sekretariat GKS Jemaat Kambaniru. Pelayan Penatua Yeyen Eriska Petrus SPD. Berikut PA Persekutuan Perempuan Lingkungan A dilaksanakan Sabtu 18 Oktober 2025 jam 16.00 di rumah Nyonya Marindra EE Dima. Pelayan Penatua Jayusman YR Baunsele SPD. Berikut PA Persekutuan Perempuan Lingkungan C dilaksanakan Sabtu 18 Oktober 2025 jam 16.00 di rumah Ibu Mariam Paulina Ga. Pelayan Ibu Pendeta Arianti Mana STH. Berikut ibadah pemuda dilaksanakan Sabtu 18 Oktober 2025 jam 18.00 di Gedung Ibadah GKS Jemaat Kambaniru. Pelayan Penatua Sarlin Bora SPD. Berikut ada pengumuman tambahan. Pengumuman penerimaan pianis musik gerejawi Salom dalam rangka mendukung pelayanan ibadah yang lebih maksimal. BPMJ membuka kesempatan bagi jemaat yang memiliki talenta di bidang musik untuk bergabung dalam komisi musik gerejawi. Kami mencari individu yang memiliki panggilan kuat dalam pelayanan di bidang musik gerejawi untuk turut melayani dan mengembangkan pelayanan musik di GKS Jemaat Kambaniru. Posisi yang dibutuhkan pianis, kualifikasi dan persyaratan anggota jemaat GKS Kambaniru memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, mampu bermain alat musik keyboard dengan baik, dapat bekerja sama dalam tim, tidak sedang atau melayani di jemaat lain, memiliki pengetahuan mengenai musik liturgi dan kontemporer Kristen, bersemangat dalam menciptakan suasana ibadah dan penuh sukacita dalam melalui musik, bersedia mengikuti jadwal ibadah dan latihan yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab: memimpin dan mengarahkan kegiatan musik di gereja, mempersiapkan musik untuk setiap ibadah, bekerja sama dengan komisi musik gerejawi
untuk mendukung kegiatan gerejawi, kegiatan gereja. Cara melamar: surat lamaran ditujukan kepada Ketua BPMJ GKS Kambaniru. Surat dapat dikirimkan beserta CV dan dokumen pendukung lain ke email GKS Kambaniru atau arahkan langsung ke Sekretariat GKS Jemaat Kambaniru. Waktu pendaftaran tanggal 12 sampai 25 Oktober 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor Sekretariat GKS Jemaat Kambaniru. Mari gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan namanya. Tetapi setiap orang menerima karunia menurut ukuran yang diberikan Kristus. Efesus 4 ayat 7. Tuhan memberkati. Ini surat dari BPMJ GKS Jemaat Kambaniru. Yang berikut laporan keuangan dari Panitia Pelaksana Pembangunan. Saldo akhir 4 Oktober 2025 sebesar Rp268.493.161. Penerimaan dari tanggal 5 sampai 11 Oktober 2025 terdiri dari 1. Dari kotak dan tangguk kolekte pembangunan 3 kali ibadah Minggu 5 Oktober 2025 sebesar Rp3.638.200. 2. Sumbangan dari saudara FL 5 Oktober 2025 Rp500.000. 3. Sumbangan dari Novita Julius Sethari dari lingkungan A5 10 Oktober 2025 Rp1 juta. 4. Sumbangan dari Ibu Sarlota Taka dan anak-anak lingkungan C2 10 Oktober 2025 Rp1 juta. Jumlah penerimaan Rp6.138.200. Pengeluaran tidak ada. Saldo akhir 11 Oktober 2025 sebesar Rp274.631.361. Berikut ada ucapan terima kasih dari Panitia Pelaksana Pembangunan, Majelis Jemaat dan BPMJ kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat yang telah berpartisipasi lewat kotak pembangunan dan tangguh kolekte, kepada Bapak FL, kepada Ibu Sarlota Taka dan kepada Novita Julius Sethari atas dukungan atau sumbangan. Panitia Pelaksana Pembangunan Ketua Yance Manudima SPD Bendahara Christian Kegili. Demikian pengumuman dari Majelis Jemaat. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat pagi menjelang siang dan salam. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan segenap orang percaya, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan 12 pasal pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita marilah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, pujian telah dilantunkan bagi Tuhan, firman-Nya telah diperdengarkan, ibadah kita akan selesai. Tetapi ibadah yang sejati akan dimulai sesaat kita meninggalkan rumah ibadah ini.
Karena itu, pergilah dan lanjutkanlah ibadahmu dalam pekerjaan dan pelayanan. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Kami berdoa untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Mari, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah tercurah memenuhi keluargamu. Kiranya Yesus Kristus memberikan damai dan sukacita dalam hidupmu, dan kiranya Roh Kudus menuntunmu tiap-tiap hari, agar engkau dan keluargamu terpelihara sempurna sampai Kristus datang kembali. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom.